Kalau kamu lagi cari smartwatch dan TWS buat nemenin jalan atau lari pagi, Xiaomi Watch S5 dan Xiaomi Buds 6 ini menarik untuk dicoba. Harganya yang terjangkau memang menggoda, tapi gimana sih dengan kualitas dan fiturnya? Nah, kali ini Mbak Gadget mau bongkar fitur favorit yang Mbak Gadget temukan saat unboxing dan tes kedua gadget ini. Apakah sepadan dengan harganya atau malah banyak fitur gimmick? Nonton sampai habis ya. Oke, yang pertama Xiaomi Watch S5. Kesan premiumnya ini kerasa banget. Begitu diangkat dari kotak, finishing warnanya elegan dengan nuansa titanium yang bikin jamnya terlihat jauh lebih mahal dari harganya. Desainnya minimalis, cuman ada satu tombol plus satu rotating crown di sisi kanan. Dan crownnya ini menurut Mbak Gadget detail kecil tapi berasa mahal. Pas kita putar buat kontrol jam, ada getaran halus yang responsif. Terasa presisi dan premium. Bodinya sendiri pakai stainless steel 316L, jadi kokoh dan gak murahan. Bahan strap bawaannya karet. Nah, kalau strapnya ini sih menurut Mbak Gadget B aja ya. Standar sih, tapi finishing sportinya oke dan pas dipakai buat olahraga emang paling pas kalau pakai yang karet gini. Di dalam boxnya ada buku manual, kartu garansi, sama magnetic charger yang menempel menggunakan 2 pin magnetik di belakang jam. Nah, sekarang kita masuk ke pengoperasiannya. Experience-nya cukup menarik. Swipe kiri, kita bisa ganti mode watch face dengan cepat. Jadi misalnya dari mode casual mau pindah ke mode running, tinggal geser langsung ganti. Praktis banget kalau mau buru-buru mulai olahraga. Swipe ke bawah untuk akses notifikasi dan swipe ke atas untuk akses widget card yang juga bisa di custom sesuai kebutuhan. Buat masuk ke menu utama, tinggal tekan rotating crown-nya dan tombol bawah sebagai jalan pintas langsung ke quick setting. Jadi semua kontrol penting bisa diakses cuman dalam 1 atau 2 gerakan. Gak ribet. Xiaomi Watch S5 ini punya lebih dari 150 mode olahraga. Pas Mbak Gadget coba masuk ke mode outdoor running, di sini fiturnya lengkap banget. Kita bisa set goal atau target latihan, kita bisa atur tampilan interface pas lagi workout, kita bisa input rute dan interval training. Sampai ada running stage recording buat ngerekam tahapan lari kalian. Untuk menu remindernya juga nggak kalah lengkap. Ada distance reminder, HR zone, pace reminder, sampai hydration reminder buat ngingetin minum. Detail-detail kayak gini yang biasanya cuma ada di smartwatch olahraga yang jauh lebih mahal. Dan ini yang keren, buat kalian yang susah jaga pace pas lari, di Xiaomi Watch S5 ini ada AI Pacer. Jadi smartwatch ini bisa bantu jaga tempo lari biar tetap stabil, nggak kecepatan di awal terus ngos-ngosan di akhir kayak Mbak Gadget. Ada juga running course alias program latihan lari yang udah disiapin mulai dari basic run atau walk buat pemula. Ada fat burn buat yang fokus mau bakar lemak, ada advance run buat yang mau ningkatin performa larinya. Nah, sekarang kita bahas untuk GPS-nya ya. Percuma kan mode olahraganya ratusan kalau GPS-nya nggak akurat. Jadi Mbak Gadget tes langsung nih, Xiaomi Watch S5 ini dibawa jalan lebih dari 3 km di area Bajra Santri Denpasar. Hasilnya GPS-nya akurat dari rute dan jaraknya. Pembacaan detak jantungnya juga oke. Alert sama remindernya bekerja dengan baik. Dan yang penting dipakai selama itu tangan Mbak Gadget nggak pegel. Strapnya juga tetap nyaman. Buat hasil yang lebih detail, semua datanya bisa kalian lihat lengkap di aplikasi Mi Health di smartphone. Tapi ada satu catatan penting. Pas Mbak Gadget selesai satu sesi latihan, ada sedikit bug. Di hasil rekaman, pace-nya kelihatan naik drastis, padahal secara real time pas lagi lari tadi nggak ada perubahan pace sama sekali. Jadi ada ketidakcocokan kecil di data akhir. Nah, semoga ini bisa dibenerin lewat update software ke depannya ya. Untuk daya tahan baterainya sendiri, Xiaomi Watch S5 ditenagai baterai 815 mAh. Klaim resminya sih buat pemakaian hemat bisa sampai 21 hari. Buat pemakaian normal sekitar 14 hari. Dan kalau kalian nyalain always on display sekitar 9 hari. Kalau kalian rutin pakai GPS buat olahraganya, dari pemakaian campur harian, kalian tetap bisa dapat sekitar 10 ya sampai 14 hari lah ya sebelum harus ngecas lagi. Itu sih masih jauh lebih awet dibandingkan kebanyakan smartwatch di harga ini.
Dan soal ngecas ini juga nggak bikin nunggu lama. Dari pengujian pakai charger 5 watt, baterai naik dari 14% ke 50% cuman sekitar 25 menit saja. Nah, buat isi penuh sekitar 80 menit. Jadi sekali ngecas pas mandi pagi udah cukup buat berhari-hari. Intinya kalau kalian nyari smartwatch buat nemenin olahraga serius dengan mode lengkap, GPS akurat, dan baterai awet tanpa harus keluar dana besar, Xiaomi Watch S5 ini masuk banget di daftar pertimbangan kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas Xiaomi Buds 6. Charging case-nya ini bentuknya mirip Pebble atau kerikil. Warnanya putih dan minimalis banget, enak digenggam. Di bagian bawah case ada satu tombol kecil buat reset koneksi. Posisinya pas di sebelah port USB Type-C buat ngecas. Di engsel penutupnya ada grafir atau ukiran Harman Kardon, dan ini bukan cuma tempelan gaya-gayaan. Xiaomi Buds 6 ini emang punya profil suara yang ditune sama tim Golden Ear dari Harman. Jadi ada garansi nama besar di balik kualitas audionya. Xiaomi Buds 6 ini menggunakan satu driver dinamis berukuran 11 mm, bukan driver biasa. Driver ini pakai 3 magnet dengan diafragma yang dilapisi emas 24 karat. Jadi walaupun satu driver kualitasnya kelas atas. Nah, buat mikrofonnya sendiri, Xiaomi Buds 6 ini punya sistem 3 mikrofon di tiap sisi yang bantu banget buat peredam bising pas nelfon. Dan kualitas audionya Buds 6 ini udah support high-res audio. Buat bisa dapetin kualitas high-res, smartphone-nya harus mendukung kodek aptX lossless dari Snapdragon Sound. Kecepatan transmisinya sampai 2,1 Mbps, bukan lewat LDIC. Desain buds-nya open air alias semi in air, jadi nggak pakai ear tip karet yang nyumbat lubang telinga. Mirip desain Apple AirPods sih. Ada tulisan Xiaomi di bagian tangkainya dan penanda kiri sama kanan ada di bagian grill driver audionya. Dengan desain terbuka begini, telinga nggak cepat pengap dipakai lama. Walaupun konsekuensinya isolasi suaranya nggak sekedap dengan yang model in-ear. Nah, ini bagian paling penting nih dari sebuah TWS, kualitas audionya. Bagi Kit udah dengerin langsung, karakter suara Xiaomi Buds 6 ini bersih dan seimbang. Pemisah antara instrumennya rapi, detail kecil di lagu kedengaran jelas, apalagi kalau posisi budsnya udah pas di telinga. Yang jadi catatan, Xiaomi Buds 6 ini bukan tipe TWS yang bassnya nendang keras karena desainnya terbuka dan gak nyumbat telinga. Bassnya kerasa lebih santai, gak semenggelegar mode in-ear yang pakai ear tip. Dan karena open ear, hasil bass ini sangat tergantung posisi. ANC di Xiaomi Buds 6 lumayan buat meredam suara ambience yang pelan, kayak suara kipas atau AC, tapi jangan berharap sekedap in-ear ya. Nah, Xiaomi Buds 6 ini juga punya fitur in-ear detection, jadi pas salah satu budsnya kalian lepas dari telinga, musiknya juga langsung otomatis terpause, atau kalau lagi nelpon panggilannya otomatis terputus. Dan buat kontrolnya semua bisa kalian atur dengan gampang lewat aplikasi. Mulai dari single tap, double tap, triple tap, sampai tap and hold, semuanya bisa kalian custom sesuai selera. Jadi kalau kamu cari TWS buat dengerin musik dengan suara yang bersih, nyaman dipakai seharian, dan enak buat telepon, Xiaomi Buds 6 ini cocok banget. Tapi kalau prioritas kamu bass yang menggelegar dan ANC yang benar-benar nutupin telinga di keramaian, desain terbuka ini mungkin bukan yang paling pas buat kamu ya. Dan yang terakhir adalah harganya. Xiaomi Watch S5 bisa kalian dapetin dengan harga 2,8 juta dan Xiaomi Buds 6 harganya 1,8 juta. Jadi apakah sepadan dengan harganya? Menurut Pragadget sih sepadan banget, apalagi dengan build quality body dan fitur-fitur yang bukan gimmick tapi beneran kepake. Apalagi kalau kalian udah pakai ekosistem produk Xiaomi. Nah, buat kalian yang udah beli Xiaomi Watch S5 atau Xiaomi Buds 6, boleh dong drop komentar di bawah apa yang kamu suka dan yang kamu nggak suka dari kedua gadget ini. Dan jangan lupa di subscribe juga ya untuk update info menarik lain seputar gadget, smartphone, laptop, update produk teknologi lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!